Oke, saya lanjutkan lagi mengenai posisi pengelasan F atau fillet. Jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai posisi pengelasan groove ya, 1G, 2G, 3G, 4G. Nah sekarang posisi pengelasannya adalah fillet sama atau plat 1F, 2F, 3F, dan 4F. Jadi posisi pengelasan 1F atau flat itu bisa seperti ini. Jadi plat pada posisi sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal seperti ini, sudutnya 45 derajat. Maka welder itu mendiposisikan kawat las atau elektroda itu pada posisi seperti ini. Jadi ini posisinya adalah posisi 1F atau flat seperti yang kalian lihat di gambar ini. Jadi ini membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal. Jadi ini bidang horizontal membentuk sudut 45 derajat. Pengelasan dilakukan dengan posisi seperti ini. Namanya adalah 1F. 1F bisa posisi pengelasan plat sebelah kiri atau sebelah kanan ini, asalkan elektroda itu posisinya posisi flat ya, menghasilkan deposit logam las pada posisi flat. Kemudian posisi berikutnya adalah 2F. Pada posisi 2F maka plat seperti ini, maka elektroda atau kawat las membentuk sudut kira-kira 45 derajat ya, terhadap permukaan plat ini ya, 45 derajat seperti ini. Nah ini namanya adalah posisi pengelasan 2F. Bisa seperti gambar kanan kirinya atau yang seperti gambar kanan. Kemudian posisi berikutnya adalah 3F atau vertikal, sama dengan yang tadi. Vertikal bisa vertikal up ya, bisa vertikal down seperti ini. Dan posisi pengelasan terakhir adalah posisi pengelasan 4F atau overhead, di mana welder mendiposisikan kawat las elektroda pada posisi seperti ini. Nah, tentunya posisi 1F, 2F, 3F, dan 4F ya, itu dianggap lebih mudah daripada posisi pengelasan. Jadi seperti ini. Posisi pengelasan 1F ya, contohnya seperti ini 1F, itu dianggap lebih mudah daripada posisi pengelasan 1G. 1G seperti ini. Jadi posisi pengelasan 1G itu dianggap lebih susah daripada posisi pengelasan 1F. Oleh karena itu welder yang lulus kualifikasi posisi pengelasan 1G, dia secara otomatis akan terkualifikasi atau boleh mengelas pada posisi pengelasan 1F. Tentunya kita juga masih harus memperhatikan kode atau standar yang digunakan untuk pembuatan prosedur pengelasan tersebut. Jadi secara umum ya, welder yang lulus ujian posisi pengelasan 1G, dia boleh mengelas posisi pengelasan 1F. Karena apa? Posisi pengelasan 1F itu contohnya ya, 1F itu lebih mudah daripada 1G. Karena apa? Apabila welder mengelas posisi pengelasan 1F seperti ini ya, kemudian dia menekan kawat las terhadap logam yang jelas ini, maka kemungkinan untuk bolong itu lebih kecil daripada kalau dia mengelas plat posisi 1G dan kawat las tekan, maka ini lebih mudah bolong atau bintrum ya, meleleh ke bawah. Makanya posisi pengelasan 1G dianggap lebih susah daripada posisi pengelasan 1F. Nah ini plat, jadi plat itu bisa posisi pengelasan G atau groove, atau yang kedua posisi pengelasan fillet atau F. Nah untuk pipa juga berlaku seperti plat. Jadi pipa itu ada sambungan groove ya, ini sambungan groove bagian.
Nah, pada posisi pengelasan 1G itu welder memposisikan kawat lasnya di bagian atas begini. Ya. Bagian atas begini. Sementara pelatnya, pipanya itu diputar. Ya, diputar begini. Sehingga apa? Sehingga posisi kawat las selalu di bagian atas. Itu namanya posisi pengelasan 1G. Ya, yang A ini. Flat welded test position 1G, di mana pipanya berada di posisi horizontal begini, kemudian kawat las bagian atas begini, pipanya berputar ya, berputar. Berputarnya pipa bisa dilakukan dengan roller, ya, yang menggunakan motor listrik, atau bisa diputar secara manual oleh welder pada waktu mengelas kalau bisa kan itu. Jadi itu adalah posisi pengelasan pipa 1G. Kemudian yang B adalah posisi pengelasan pipa yang horizontal. Horizontal berarti pipa posisinya seperti ini, kemudian pengelasan dilakukan seperti ini ya. Ya. Ini namanya adalah posisi pengelasan 2G untuk pipa. Kemudian 3G, 4G nggak ada, langsung 5G. 5G itu pipa sama dengan posisi di 1G yaitu horizontal begini, sumbu panjang pipanya horizontal. Cuma pipanya tidak diputar, pipanya diam. Ya, pipanya ini diam begini. Sehingga welder itu mengelas ya, bisa dari top atas ini ke bawah, bottom sini, atau bisa dari bottom ke top ya. Jadi posisi pengelasan 5G itu adalah posisi pengelasan di mana pipanya sumbu panjangnya berada pada posisi horizontal dan kawat las atau welder itu mengelas bisa dari atas ya, top ke bottom ini ya. Top ke bottom atau dari bottom ke top. Nah, posisi top dan bottom tadi itu harus ditandai kan ini. Jadi ini saya gambar posisi 5G ya. Pipanya ya ini sumbunya di sini. Kemudian ini adalah top. Ini adalah bottom. Maka welder itu bisa mengelas dari posisi top ke bottom. Saya beri warna biru begini ya, dari top ke bottom begini. Atau mengelas dari bottom ke top. Dari bottom sini top. Jadi kalau top to bottom, maka ini mulainya dari top lalu selesainya ke bagian bawah sini, bottom sini. Mulainya dari bagian top. Ini namanya kalau di pengelasan vertikal berarti down gitu ya. Karena dari atas ke bawah. Sebaliknya kalau posisi pengelasannya itu dilakukan pada posisi 5G, seperti ini. Kemudian ini adalah topnya dan ini bottomnya. Dan welder mengelas dengan arah dari bawah ke atas. Ini mulai start di sini ya, start. Ini mengelas harus finish di sini ya. Ini finish di sini. Ini start. Jadi ini kalau ini start dari sini. Start dari top. Nah, ini sama dengan vertikal up. Ya, ini sama dengan vertikal down. Nah, posisi pengelasan 5G dengan arah pengelasan dari atas ke bawah ini, down ini, kemudian dipakai untuk pengelasan pada plat-plat pipa yang dindingnya tipis. Kemudian kalau dari bottom ke top ya, bottom to top ya, itu dipakai untuk pengelasan pipa dengan dinding yang tebal ya, supaya tidak. Jadi kalau ini supaya tidak terjadi apa, supaya terjadi apa di sini tidak, biar tidak terjadi yang namanya bolong kan gitu. Jadi kalau pada pipa yang dindingnya tipis kemudian dilas dengan menggunakan posisi atau arah pengelasan dari bottom to top, maka mungkin akan terjadi lubang karena tekanan apa, air kuat.
vertikal dari bottom ke top. Nah, bagian top dan bottom ini ditandai. Nanti pada waktu pengujian mekanikal kan ada pengujian tarik, kemudian tekuk, ya kan. Nah, bagian atas ini, atas dan bawah ini, top dan bottom ini dipakai untuk test piece uji tarik, ya, untuk pengujian BPS, welding procedure and specification. Nah, itu adalah posisi pengelasan yang 5G. 5G itu berarti pipa dalam kondisi suhunya horizontal begini dan pipanya diam. Kalau posisi 1G, pipanya diputar. Lalu ada lagi posisi pengelasan berikutnya, yaitu posisi pengelasan 6G. 6G itu sama dengan 5G, cuma yang membedakan adalah pipanya tidak horizontal begini suhunya, tapi membentuk sudut 45 derajat terhadap bidang horizontal. Jadi begini, ya. Ini suhu, ini 45 derajat, ya, sudutnya 45 derajat. Posisi pipa dalam kondisi diam, sehingga welder akan mengelas bisa dari top ke bottom atau dari bottom ke top. Nah, posisi pengelasan 6G ini lebih susah dibandingkan posisi pengelasan 5G. Ya. Kemudian posisi terakhir yang paling sulit adalah posisi 6GR. R itu artinya adalah restriction ring, ya, dikasih ring. Jadi sama seperti posisi 6G, ya. Sama seperti posisi 6G begini, cuma diberi ring. Gunanya apa ring itu? Gunanya adalah untuk mempersulit atau untuk membatasi gerakan welder. Jadi pada pengujian welder posisi 6GR, ya, ring, restriction ring atau pengujian prosedur pengelasan posisi 6GR, ya, itu di dekat sambungannya ini diberi ring. Gunanya adalah untuk membatasi gerakan welder supaya lebih susah, jadi welder dipersulit dengan menggunakan ring ini. Makanya dinamakan posisi 6GR, ya. Jadi posisi 5G, 6G, dan 6GR itu dinamakan posisi multiple. Kenapa kok multiple? Ya karena di posisi pengelasan ini, ya, 5G contohnya ini ada posisi flat di sini, ada posisi vertikal, ada posisi overhead, dan itu sehingga dinamakan sebagai posisi multiple. Jadi di sini ada posisi pengelasan overhead naik, di sini vertikal, lalu di atas ini posisi flat. Jadi di sini dikatakan multiple welding test position 5G, multiple welding test position 6G, multiple welding test position 6GR. R itu artinya adalah restriction ring, ring pembatas supaya apa? Welder itu gerakannya lebih sulit, ya. Jadi ini pengujian dipakai untuk menguji prosedur pengelasan atau menguji welder, ya. Welder itu jelas. Oke, kemudian untuk posisi berikutnya adalah welding test position untuk posisi billet, ya. Jadi pada posisi pengelasan billet itu suhu. Ini posisi pengelasan 1F, ya. Posisi 1F ini pipanya dimiringkan dengan suhu pemanjang pipa di sudut 45 derajat, tapi pipanya berputar sehingga kawat kelas itu posisinya tetap di begini 90 derajat begini, ya. Kan ada billetnya, ya. Jadi kawat kelas posisinya 90 derajat begini, ya. Kemudian posisi pengelasan horizontal 2R. 2R itu berarti pipanya diam, weldernya yang memanipulasi kawat kelas supaya gerak begini, ya. Ini suhunya, suhu pipanya vertikal. Posisi pengelasan 2R. Lalu ada posisi pengelasan 2F. R itu artinya adalah rotated. Jadi posisi pengelasan ini pipanya suhunya adalah horizontal begini, lalu pipanya diputar sehingga apa? Sehingga elektroda itu berada di sini. Nah, begini, ya, 45 derajat terhadap permukaan pipa yang bilas, 45 derajat begini. Pipanya berputar, ya. Itu adalah posisi pengelasan 2F.
Lalu ada posisi pemerasan overhead 4F ya, sama dengan plat tadi, pemerasannya dari atas, platnya pipanya di bagian atas, pemerasannya dari bawahnya. Lalu ada pemerasan posisi multiple ya, 5F ya. Sama seperti 5G, ini pilihan jadi lebih mudah daripada G ya. Nah ini pipanya diam ya, tidak diputar. Lalu ada posisi 6F, ini sudutnya 45 derajat terhadap bidang horizontal 45 derajat ini ya. Ini seperti ini ya, mengelas ada posisi atas, samping, sama bawah. 6F ya. Yang 6FR enggak ada. Nah, lalu saya jelaskan mengenai istilah belt pass. Pas itu satu kali jalan, namanya pass. Single progression of welding along a joint. The result of a pass if a weld bit or layer. Jadi pass dan layer itu bisa sama, bisa berbeda. Jadi begini. Yang dimaksud dengan pass itu adalah satu kali jalan. Jadi welder mengelas satu kali jalan begini, namanya adalah pass. Nah, kalau mengelas plat tipis, ya, plat tipis seperti ini, sekali jalan itu bisa menghasilkan satu pass dan satu layer. Jadi di sini satu pass sama dengan satu layer. Tapi kalau untuk plat yang tebal, maka pass itu bisa berbeda dengan layer. Contoh sini ya. Di sini ada root pass, lalu ada hot pass. Hot pass itu di bagian ini namanya hot pass. Filler, hot pass atau filler atau pengisi ya, tukang pengisi. Lalu di sini ada capping. Nah, pada plat-plat yang tebal, ya biasanya karena platnya tebal, maka untuk membuat hot pass itu dibutuhkan beberapa kali jalan. Ya. Jadi di sini ada beberapa kali pass, ya. Nah di sini ada 3 layer. Layer pertama di sini, lalu layer kedua di sini, dan layer ketiga yang terakhir ya. Jadi layer 1, layer 2, layer 3. Di sini layer pas ya. Satu pas tidak sama dengan satu layer. Ini berlaku untuk hot pas atau mungkin juga untuk capping. Jadi hot pas atau filler ini dibikin menggunakan beberapa kali pas ya. Nah, beberapa kali pas ini. Nah, menghasilkan satu layer. Jadi layer sama pas itu bisa sama, bisa berbeda. Intinya pas itu adalah satu kali mengelas namanya satu pas. Satu layer bisa terdiri dari beberapa pas, kan gitu. Kemudian pas sequence itu adalah urutan dari las-lasan yang dibikin urutan, bisa urutan maju ya, bisa urutan loncat-loncat, bisa urutan mundur. Kemudian bit itu adalah tampul las atau panik las. Bit itu capping itu ya. Jadi ini adalah capping, nama lainnya adalah bit. Bit itu capping atau tampul las atau panik las. Kemudian ada stringer bit. Welder kalau mengelas dengan stringer bit berarti dia langsung satu kali jalan lurus begini. Jadi pengelasannya lurus, namanya stringer. Kalau weave itu berarti di ayun, di ayun bisa ini ya, atau bermacam-macam jenis ayunan lain. Jadi yang namanya stringer itu adalah tanpa ayunan. Jadi langsung aja lurus begini namanya stringer. Sedangkan yang diayun namanya adalah weave. Weave itu ayunan atau anyaman ya. Jadi dengan transverse oscillation diayun. Itu weave. Kalau stringer tanpa ayunan atau lurus gitu. Nah ini adalah gambar yang
pertama dilakukan di nomor 1, lalu pas kedua nomor 2, pas ketiga sini, pas keempat. Tujuannya adalah untuk meminimumkan input supaya apa? Mengurangi terjadinya deformasi. Yang kedua ini kalau plat yang tebal jelas, maka urutannya bisa urutan blok ya, atau urutan kaskade seperti ini. Ya, tujuannya adalah untuk meminimumkan input supaya mengurangi terjadinya deformasi yang berlebihan. Tujuan dari urutan pengelasan. Jadi seperti misalkan kalau kalian menemukan di dalam kapal biasanya untuk mengelas kolomnya. Ini adalah kolom kalau dilihat dari atas ya. Kolom seperti ini. Kemudian bilas dengan bisplit. Nah, bilas dengan bisplit seperti ini. Bisplit atau plat dasar ya. Nah, plat dasar seperti ini. Maka pengelasan itu tidak bisa dilakukan langsung dari titik mulai, langsung dari sini start ya. Melingkar terus sampai dengan stop di sini. Karena kalau pipanya itu diameter besar, maka terjadi deformasi atau terjadi apa namanya plat yang buka, hubungan bukan plat buka, pipanya dan platnya bisa terbuka. Makanya kalau digambarkan dari atas ini adalah apa namanya pipanya ya. Ini kita bisa membagi pengelasan ini menggunakan 2 atau lebih welder. Jadi di sini welder pertama ya, itu mengelas di posisi ini sampai sini selesai ya. 1 ya. Nah, welder yang kedua kelas dari sini ke sini ya. Ini 2. Lalu di sini berhenti, ulang lagi 3. Ini ya. Nah, jadi posisi pengelasan anak pengelasan 1 dan 2 itu dilakukan oleh welder yang berbeda. Bersamaan tapi ya, ini kelas, ini juga kelas, ini berhenti di sini. Oke, istirahat dulu, bersih-bersih, preparation, lalu dilanjut 3 dan 4. Jadi 2 orang welder di sini. Ini 2 welder. Atau bisa dilakukan dengan kalau diameter besar, bisa dilakukan 3 welder atau lebih. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi deformasi atau mencegah supaya tidak terjadi ya ini membuka gitu ya. Jadi itu adalah urutan pengelasan. Nah, ini adalah penambang melintang. Jadi di sini kalian beda dari layer sama apa namanya? Layer sama pas. Jadi yang nomor 1 ini 1 layer sama terdiri dari 1 pas, nomor 2 layer kedua terdiri dari 1 pas, ya layer ketiga terdiri dari 2 pas. Kemudian layer ke 1, 2, 3, 4, layer ke 5, 1, 2, 3, 4, 5, layer ke 6 terdiri dari 3 pas. Nah, masing-masing pas itu menghasilkan kampus di situ. Bit di sini. Kalau bit yang paling atas namanya adalah capping. Jadi yang atas ini namanya adalah capping. Masing-masing pas itu menghasilkan bit ya, atau kampus sendiri. Nah, yang gambar E itu adalah suatu sambungan yang dibikin dengan menggunakan 7 layer. Masing-masing layer terdiri dari 1 pas, jadi 7 pas. Ini namanya bit, ada 7 buah bit. Kemudian untuk di galangan kapal, untuk pengelasan di kapal itu ada pengelasan yang putus-putus ya, intermittent itu putus ya. Misalkan mengelas frame atau stiffener di daerah tangki yang kosong atau tangki void tank. Void tank ada stiffenernya, vertical stiffener. Nah, pengelasan stiffener ke sekat memanjang atau sekat melintang itu bisa dilakukan dengan pengelasan putus-putus ya seperti ini. Karena apa? Karena tidak dibutuhkan kekedapan. Tapi kalau di sambungan las antara frame dengan hull
dia di sini adalah frame. Nah, maka pengerasan di sini adalah pengerasan menerus, continuous ya. Ini continuous. Tidak boleh putus-putus karena ini menerima beban statik. Tapi kalau untuk teknik kosong, teknik void ya, di sini ada teknik void misalkan itu. Ini ada teknik di sini. Maka teknik ada stiffenernya. Di sini ada stiffener. Maka ini bisa jelas dengan putus atau intermittent. Nah, intermittent dibagi dua, ada intermittent chain, ada intermittent yang selang-seling atau stager. Jadi stager itu jelas, terus putus, maka stagernya di sini, bagian bawahnya sini. Kalau ini chain, berarti pengelasannya seperti rantai. Ini untuk pengelasan yang putus-putus. Ini akan saya jelaskan sebentar lagi.